melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Aku kok mlongo karo ceramahe Pak Presiden lho. Kerja MBG iki kan lagi 1 tahun lho ya. Mosok kemiskinan menurun setahun iso menurunkan kemiskinan no. Lah kondang men Pak jenengan. Sing lapor sapa? Kepala-kepala daerah. Oh alah Pak, Bapak ngerti kok gak? Sembarang karir larang ya. Ini mergo apa? Kuwabe ditarik nang MBG. Lah otomatis wong kaya aku sing blonjo nih Pak tak dadi larang. Kuwi bekakase kudu tak dol piro Pak? Pertanyaan saya. Kalau semua bahan pokok yang berada di pasar itu semuanya hampir larinya ke MBG, terus wong-wong bakul cilik gini ki mlayune nang ndi aku tak tekok. Sing entuk jatah mangan seneng Pak, sembarang kalir saiki udah dijatah MBG. Lah wong sing ora entuk jatah kerja dhewe Pak tak omongi. Golek upo jiwa dhewe. Kok kemiskinan menurun saka ngendi? Setahun iso menurunkan kemiskinan loh. Lapangan pekerjaan wis rampung tuntas. Ya sing kerja nang MBG tok kuwi mau, ya nggo urip mereka sendiri. Tapi kita sebagai rakyat kecil itu banyak sekali loh Pak. Sing rambut gawe ning kono. Kuwi golek duit dhewe Pak. Ceker-ceker dhewe. Saiki motor pajak iki lho, mundak. Sembarang kalir mundak piye? Rakyat sing soro yo iya. Kok ngomong kemiskinan sing lapor sapa? Tak roh wonge. Kok iso men lho ngapusi. Tetep ngapusi kuwi. Sembarang kalir mundak koyo ngene kok ngomongnya kok nganu murah, sembarang kalir wis memperbaiki ekonomi. Ndelok jaran tenan. Pak, oh alah. Ora roh ngisor kok Pak marahi jenengan kan ning dhuwur. Mok trimo laporane kae ngono tok, tapi kenyataan di lapangan ki piye ngono lho Pak. Kok gede aku ya Allah ya. Prabowo Subianto dapat laporan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sudah turun. Pak, Bapak itu kerjanya kayak mana? Bapak itu kerjanya hanya menerima laporan. Laporan. Barijeng tejelas laporannya dari mana? Meskipun yang melaporkan adalah pemimpin atau kepala daerah, surveinya seperti apa? Orang-orang yang disurveinya tuh siapa? Coba Bapak turun langsung. Lihat langsung kenyataan di lapangan, di bawah. Coba Bapak tanya ke pedagang-pedagang kecil, berapa penghasilan mereka, apa kekurangan mereka, apa kebutuhan mereka. Jangan main makan laporan mentah-mentah. Tolak ukur mampunya itu apa? Apakah kayak kemarin, kayak pedagang es yang BPJS PBI-nya dihapus karena dianggap mampu dia berpenghasilan 30.000 sehari. Kayak mana Pak kerja kau? Turun langsung ke lapangan, kau tanya satu-satu. Fasilitas ada, mobil kan Bapak tinggal pakai. Nggak perlu Bapak mikirin bensin, mikirin supir. Itu udah kami yang bayar. Tinggal maunya, tinggal daeknya, sok turun. Tanya satu-satu. Jangan hanya terima laporan dari ini, dari itu. Jangan laporan itu dimakan mentah-mentah. Punten ya Pak Presiden. Jigana aing ieu ngomong mewakili suara rakyat dah. Hampuraeun aing. Viral di media sosial. Warganet ramai-ramai soroti pidato Presiden Prabowo soal MBG dan kemiskinan. Seorang ibu di media sosial menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait program MBG dan klaim penurunan angka kemiskinan dalam 1 tahun terakhir. Dalam unggahannya, ia mengaku heran karena menurutnya di lapangan justru banyak warga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dia juga menyinggung soal pajak kendaraan bermotor yang disebut mengalami kenaikan. Isu ini pun memicu beragam tanggapan dari warganet. Ada yang mendukung kebijakan pemerintah dan melihat dampak positif program tersebut. Namun tak sedikit pula yang menyuarakan pengalaman berbeda terkait kondisi ekonomi saat ini. Saya dapat laporan, baru berapa hari juga dari beberapa kabupaten, berapa kepala daerah. Mereka katakan mereka sekarang yakin manfaat dari MBG. Karena apa?
mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Apa benar nih Pak, makan bergizi gratis mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya? Apakah laporan dari bawahannya itu benar? Nggak ABS aja, asal Bapak senang. Soalnya gini Pak ya, untuk orang miskin ini Pak ya, anaknya memang dapat MBG waktu sekolah, tapi harga kebutuhan pokok juga naik Pak. Contoh beras naik, ya, ayam Pak naik sekarang 40.000. Waktu itu masih 34.000. Ya Allah Pak, mahal Pak. Ya, cabe, bawang, ya harga-harga kebutuhan pokok di pasar itu naik Pak. Kalau nggak percaya Bapak turun langsung deh, nyamar seperti Baim Wong waktu itu. Ya, nyamar ke pasar beli barang-barang mahal Pak. Ya Allah, percuma Pak kalau anaknya dapat makan bergizi gratis tapi bahan-bahan pokok melambung naik, kan sama aja Pak. Ya, sama-sama pengeluarannya banyak juga. Kalau yang kaya mah enak Pak, dapat MBG, makin kaya dia, duitnya nggak keluar. Kalau orang kaya nggak perlu MBG sebenarnya Pak. Orang miskin aja yang dikasih MBG Pak. Pak, oke bener. MBG menciptakan lapangan pekerjaan, bagus. Ya, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. Tapi ketika 300 triliun lebih itu dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan selain MBG, wow, makin banyak tuh Pak lapangan pekerjaannya yang diciptakan. Nggak fokus di situ aja, gitu Pak. Mohon maaf nih Pak kalau saya ngeritik-ngeritik terus. Aduh iya kan Bapak Presiden suruh ngumpulin video yang suka ngeritik MBG, ya kumpulin aja Pak, ditonton. Saya lucu kok Pak. Pasti Bapak ketawa-tawa lihat video saya. Jangan ditangkap loh Pak, jangan disita juga akun saya. Bapak Prabowo bilang katanya dia tuh dapat laporan statistik MBG Indonesia itu lebih bagus dari Eropa dan Jepang. Yang ngelapor siapa itu? Yang ngelapor tuh emang jago banget ngejilat, gue mah heran. Bapak ini tuh presiden Pak, orang nomor 1 di negara ini Pak, orang nomor 1 Pak. Orang mah kalau misalnya dapat laporan apa-apa tuh dicek dulu nggak Pak? Jangan langsung dikeluar-keluar. Wah, ini nih pidato nih, konferensi pers nih. Ih, gue udah sabar banget. Gue kayak anjir, gue punya presiden. Oh my god, siapa yang ngelapor Pak? Siapa yang ngelapor? Gue mah bingung. Ih, jago banget. Kayaknya kalau udah ngomong tuh yang ngelapor lebih bagus dari Jepang, lebih bagus dari Eropa, segala macem. Udah dah, kata gue mending diem Pak. Diem Pak. Jangan tiba-tiba nanti ada poster ya kan yang menyebutkan Bapak Prabowo telah menyebutkan, Bapak Prabowo telah pusing. Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Makin kesini kok makin mirip rezim Om Mulyono ya, karena setiap laporan yang diterima datanya itu tidak sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan, selalu berbalik dengan keadaan nyata. Merasa kasihan sama presiden kita ya, karena sering menerima laporan asal Bapak senang, tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya di lapangan ya. Kalau boleh jujur ya, fakta sekarang ekonomi melambat ya, daya beli masyarakat melemah, pengangguran pun bertambah, kemiskinan meningkat. Ini misalkan rakyat Indonesia Pak.